Ana kidung romanseng wengi teka ayu luput ing lara luput bilahi kabeh sing setan tatan purun paneluhan tak ono wani. Itu adalah pimpinan para jin. Kita panggil. Oh, sudah dipanggil Pak, ini datang ke sini. Dengan bacaan seperti itu bukan begitu. Kalau memanggil seperti ini kan tengah malam. Kalau Tengah siang malam dengan kalau siang maaf loh ini karena hanya mencontohkan saya hanya baca satu bait saja, tapi nanti ya tapi nanti nama-nama demit yang ada di serat Suluk Pelencung tidak usah saya bacakan. Oke, tidak datang malah repot. Ini itu pas Nembang Sebetul itu ada pengalaman tersendiri, ada penampakan. Ya yang kalau Butolo Coyo itu Kediri ya, dia tertarik. Kalau Sakti Mediun dia tertarik. Kalau yang menjaga perairan itu ya kayak perairan itu biasanya lebih cantik. Selamat pagi Pak Bisa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bisa? Sehat. Mas Farid juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Gimana Mas Farid? Ini mau tanya-tanya tentang ini Pak, santet ini Pak. Oh, itu santet itu kan apa peristiwa astral yang sedikit banyak itu mengganggu pribadi seseorang baik secara fisik, mental, nah, bisa juga mengganggu pikiran, kemudian mengakibatkan masalah hingga musibah pada seseorang. Ini kayaknya orangnya baik-baik aja di depan, saya gem-gem di belakang ngirim santet gitu. Bisa ya Pak? Bisa karena karakter manusia itu kan banyak dan bermacam-macam. Ada nggak sih ciri-cirinya orang yang kena santet? Ciri-cirinya begini, dia itu sakit, tapi kalau diperiksa dokter sakitnya apa itu dokter pasti menyatakan oh ini tidak ada penyakitnya. Karena seseorang itu pernah di opnam di sebuah rumah sakit, akhirnya dokter menyarankan silakan mencari upaya lain karena penyakit yang diderita si ini bukan berasal dari gangguan medis, silakan mencari upaya lain. Nah, kemudian tentu saja ditangani dengan cara lain, dengan cara-cara spiritual. Berarti kadang orang itu nggak tahu kalau ternyata dia kena santet. Bisa tidak tahu, bisa merasakan kejanggalan-kejanggalan. Itu kejanggalannya pun bermacam-macam. Kenapa jam-jam tertentu itu dia berdebar-debar, kemudian merasa takut sendiri, atau merasa bingung, galau, seperti itu. Tapi di waktu-waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk menentukan mendeteksi orang ini kena santet atau tidak itu seperti yang sudah sudah diedarkan di beberapa sosial media yang lain, yang konten-konten lain. Ini dideteksi dengan kopi hitam. Kopi hitam itu tidak pakai gula, ditaruh di dekat tempat tidur. Nanti misalkan jam 10 malam, jam 22 kopi itu diletakkan di dekat dia tidur, Di bawahnya atau di samping? kolong bisa, di samping bisa. Nanti 4 jam kemudian atau 5 jam, misalkan jam 2 dini hari dilihat kalau kopinya berkurang, berarti ini seseorang tersebut sakitnya kena santet atau guna-guna atau ya gangguan astral gitu. Berarti medianya apa sih santet itu Pak? Ya medianya menggunakan media-media tertentu, bisa boneka, bisa menggunakan jarum, kemudian bisa menggunakan alat-alat ya
seperti apa namanya pengaron air untuk melihat, kemudian benda-benda kaca. Nah, kemudian menggunakan benda-benda tajam yang dikirimkan. Memang pengiriman ini memang tidak masuk akal, tapi ternyata bisa kena jarum ditusukkan pada boneka jerami. Oh, tahu-tahu si korban yang dikehendaki ada foto yang dilihat oleh si pengirim, praktisi itu, tahu-tahu yang bersangkutan sakit. Berarti lewat apa itu maksudnya kan? Ya menggunakan pertolongan jin. Belum berbicara soal santet, kita melihat tontonan kuda lumping katakanlah. Dia kan makan beling, kadang-kadang makan padi juga, bisa masuk ke mulut. Tapi setelah pertunjukan ya tidak terjadi apa-apa, pencernaannya juga. Peristiwa seperti itu kan peristiwa astral yang memang sudah berada di luar ranah logika ya. Itu kotorannya ada belingnya nggak sih Pak kalau untuk dalam beling? Tidak. Berarti masuk kemana ini? Ya, itu kan di dalam penglihatan kita itu kan dimakan oleh si pelaku penari. Tapi sesungguhnya itu kan memang dalam kuasa jin. Dalam kuasa jin. Entah larinya kemana ya? Larinya itu sudah menjadi urusan jin. Ada nggak sih orang-orang yang disantet nggak mempan itu Pak? Oh ada. Kan yang seperti itu. Ya orang biasanya sering melakukan tirakat, puasa, mengurangi tidur, kemudian memelihara atau merawat hari lahir, hari weton, karena dijaga oleh kakang kawah di hari-hari getih pusat. Itu orang-orang seperti itu insya Allah tidak terkena santet. Bagi pula orang yang sering puasa, sering tawaruk bangun malam itu kewaspadaannya lebih tinggi jika dibanding orang-orang yang lain yang tidak melakukan tawaruk dan puasa. Kalau cuma begadang enggak? Kalau begadang ya berbeda-beda dengan tawaruk. Niatnya kan sudah beda. Kalau begadang itu maunya melek terus, nggak mau tidur karena hiburannya banyak. Tapi kalau orang tawaruk malam hari bangun sendiri, orang lain sudah tidur, dia berdoa, tadabbur, berwirid, kadang-kadang melakukan riyadhah di malam hari, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu tentu saja godaannya itu sedari bangun tidur ya sudah malas, terus nanti melalui godaan yang lain, oh kok hawanya dingin, nanti sampai di luar kok aura lingkungannya kok ini kok bikin perintang-perinting menakutkan atau bagaimana. Itu pengalaman batin yang dialami oleh orang yang melek karena tawaruk atau dengan orang yang begadang itu tentu saja berbeda. Karena kedekatan seseorang tersebut dengan Sang Pencipta itu menumbuhkan yang namanya kekuatan proteksi pada orang tersebut. Energi proteksinya itu baik. Kita nggak belajar cara menyantet ini Pak, tadi cara mengatasinya saja. Tidak usah. Tadi kan sudah mendeteksinya kan, Ya. kopi itu tadi salah satunya. Kalau misalnya kok ada yang nyantet ini gimana nih Pak cara mengatasinya? Ini memang ya santet itu kan juga energinya kan bertingkat. Ada yang sudah dibawa ke sana-sana, nanti belum sembuh juga, belum sudah dibawa secara seperti ini, sekarang belum sembuh juga. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman itu nanti, mohon maaf ini nanti ke pemirsa vlog ini nanti bisa menggunakan cara yang lain, tidak harus menggunakan cara yang seperti saya sampaikan. Saya menggunakan beberapa cara. Yang pertama saya mempersiapkan kain mori, kemudian menggali tanah, saya gelar morinya, saya beri kembang telon. Kembang telon itu bunga 3 macam, mawar, kenanga, kantil. 3 ini ya? 3 macam. Ini Ya. Pak jadi pernah menyembuhkan orang yang
Ya bukan bicara begitu, bukan menyembuhkan, menjadi perantara membantu saja, membantu saja. Terus kemudian Tanahnya itu tanah menggali tanah di dalam di dalam rumah, menggali rumahnya lantai yang yang kena santet ya. kalau di keramik Kalau di keramik ya ada yang kalau yang sudah terpaksa sekali bertahun-tahun sakit seperti itu ya, akhirnya merelakan keramiknya. Biasanya kalau menggali seperti itu di bagian dapur yang belum di keramik, atau kalau terpaksa di keramik semua ya di depan rumah, depan pintu depan rumah itu. Terus nanti mori digelar di situ, di galian, kemudian dikasih kembang telur. gede nggak mau orang meninggal atau Ya ukuran 1 meter kurang lah, 1 meter kurang, secukupnya saja. Terus di kembang telur, kemudian saya taruh pisang abuan. ini bisa praktek sendiri atau harus Bisa mempraktekkan, sendiri? bisa Harus mempraktekkan. Pak bisa ya. Iya tidak. Saya kan sudah menggunakan cara beritahu ibu teman saya. Ya, terus di situ memotong ayam tulang, darahnya. Ayam tulang itu ayam yang putih, ayam jantan, terus punggungnya hitam. Tuh, nanti fotonya saya share ke Mas Farid ya. Nyarinya di mana itu? Tulang. Ya alhamdulillah kebetulan kalau pas ada urusan seperti itu mendapatkannya mudah karena dimudahkan oleh Allah. Ya. Adanya yang warna-warni hijau kuning. Oh, tidak yang dipakai. Ini kan seperti hitam putih seperti Bali itu warna motif Bali. Punggungnya Yang hitam. pakai hitam putih, ya punggungnya hitam. Ayamnya putih. Jantan masih kecil biasanya, kalau sudah besar nanti tumbuh bulu baru, sudah bukan ayam tulang lagi. Sudah disapih tapi belum berkembang menjadi ayam jantan yang dewasa penuh. Bisa diternak. Kalau saya ternak ayam Ya tidak, tapi selama ini kalau saya lagi perlu, saya lagi butuh, alhamdulillah dapatnya itu ya mudah saja. di pasar. Ya kadang-kadang jalan-jalan orang sedang memelihara, ya ketemu, terus saya mohon permisi ini saya ganti pakai uang dibeli. Alhamdulillah melepaskannya juga mudah. Nanti dikirim fotonya Pak, nanti Iya, dilayar. iya, nanti saya beri fotonya ayam tulang seperti apa. Kemudian ini saya melakukannya tengah malam, hari ini tengah malam. Terus selanjutnya saya membacakan kidung mantra kepada yang terkena santet. Ada mantranya. Ada mantra, saya lengkapi dengan bubur merah putih. Bubur merah putih, kemudian kembang telon. Bubur merah putih itu untuk memanggil kakang kawah di hari-hari gede dan besar, agar membantu dalam menyembuhkan, karena itu saudara kita dari lahir hingga mati, saudara kita yang bertugas menjaga kita. Kemudian saya membaca itu mantra wedo. Itu mantra wedo nanti dilanjutkan serat solok pelencung. Kemudian serat solok pelencung, kemudian nanti dilanjutkan lagi ini gitu. Itu ritualnya bisa setengah jam atau? Oh ya lama ini. Gitu ngaji wedo, mantra wedo, kemudian solok pelencung. Kalau kidung mantra wedo kan tembang dagan blok kan seperti ini. Ana kidung roman sang wengi teko ayu luput ing lara, luput bilai kabeh. Sing setan tatan purun paneluhan tamono wani. Ini wat panggawe Allah, gunane wong luput.